mau tahu. komentar bukan dana bansos ya. Kenapa? Ate takut dipotong-potong ya? Takut dipotong-potong aku. oke. Potong-potong viral, saya di penjara nanti. Oh, jangan ya. Nggak, tapi Gimana? ini menarik soal temanya gitu Mas. Ya. Temanya kan banyak banget tentang lingkungan. Bahkan yang saya garis bawahi adalah tadi temanya tentang masyarakat adat dan desa. Yes, Itu kenapa? pas banget ya, harusnya poin diambil sama 01 ya. Karena kan beliau tuh pernah janji kalau menang nanti bisa nambahin dana desa 5M. Itu nenek Banyak saya tuh di ya. kampung girang denger itu. Dia dulu tuh nyimpen duit di bantal, sekarang di ATM sekarang. Tapi ATM-nya ditaruh bantal tetap aja. Nah, kalau Tetap di ada bawah lagi bantal. katanya di soal apa? Soal pangan. 02 juga bisa dapat poin. Karena kan dia visi misinya susu dan makan siang gratis. Ya. Itu kalau beneran kejadian saya nggak mau nyarap lagi itu. Kenapa? Ya nunggu siang gratis. Gratis makan siangnya Tukang ya, nasi jadi uduk sekalian bisa aja ini gitu. nggak usah lagi jagang. Nah kalau menurut saya poinnya di 03. 03 ini bisa mengambil celah di sini ya. Karena kan kemarin tuh soal carbon storage. Sekarang udah belajar Pak Mahfud. Bahasa Inggris, istilah Inggris udah belajar Pak. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Pak Mahfud debat, dia bilang which is menurut saya ya. Gitu. Kita warga Indonesia butuh healing. Nah itu tuh bakalan keluar tuh nanti tuh. Tapi menurut saya ya lingkungan hidup, soal lingkungan hidup daripada didebatin mendingan diliatin aja dulu gitu. Soalnya kan dari kemarin itu baliho-baliho caleg capres di pinggir jalan banyak. Dipaku-pakuin pohon. Daripada didebatin mending copotin dah. Kasihan pohonnya bener nggak? Aduh, aduh Mas Ate, Apalagi saya kalau sampai ada batuk nih. penunggunya tuh. Udah cukup kayaknya, cukup. Saya sampai batuk Mas Ate, saking resahnya kayak udah mulai resah nih ya kalau komentar dari Mas Ate. Mendingan kita sekarang ke Mas Anton aja kali ya. Mas Anton gimana nih? Kalau menurut Mas Anton kira-kira untuk tema debat kali ini siapa yang akan paling menguasai debat? Nah, kalau tadi kan titik serangnya, tapi tiga-tiganya juga punya kekuatan masing-masing. Mas Caimin itu wakil ketua DPR yang juga pernah bersinggungan tentang topik-topik hari ini. Karena dia kan sudah agak lama di anggota DPR. Ya. Itu. Lalu Mas Gibran jelasnya ngomong dia adalah basic pengusaha, ngomong tentang pembangunan berkelanjutan, energi dan lain-lain. Dia punya strength soal itu. Apalagi dia bisa belajar dari bapaknya kan, dia pengen berkelanjutan ya kan, dia bisa banyak belajar dari bapaknya. Yang ketiga Profesor Mahfud jelas karena dia seorang pakar hukum, walaupun itu topiknya tadi 7 nggak ada hukum, tapi selalu ada bersinggungan sama hukum. Ngomong tentang lingkungan hidup, ngomong tentang agraria dan lain-lain, itu kan salah satu masalahnya adalah soal penegakan hukum. Ya. Apakah kemudian Pak Mahfud juga akan ngomong tentang ini ada yang masalah dengan penegakan hukum kita bla 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 gitu. Baik, Nah, ini itu akan kita tunggu nanti ya, Betul. pasti menarik sekali. Tapi yang tidak kalah menarik, kita juga akan mendengar nih bagaimana tanggapan dari para emak-emak yang suaranya, aduh di mana-mana kan emak-emak mau belok kiri aja, saya kanan ya. Kita akan dengar gimana tanggapan para emak-emak, ini dia videonya. Moga-moga itu lebih lebih bermakna, lebih hebat visi dan misinya, kemudian cara-caranya berargumen. Mereka saling mengemukakan ide dan gagasannya, tidak ada yang saling menjatuhkan. Pemimpin yang pintar, mohon maaf banyak sekali para koruptor yang sangat pintar, tetapi mereka tidak mementingkan moralnya ya. Oke Ate, tadi kayaknya Ate belum komentar ya. Ate coba boleh komentarin nggak? Gimana tadi video yang sudah disampaikan oleh para emak-emak? Mungkin ada keresahan dari emak-emak kan? Nah itu tuh penting juga ya, karena kan kemarin fokusnya adalah kita ke Gen Z. Padahal emak-emak ini penting nih. Ya kan apapun pesan emak-emak itu kita harus nurut. Walaupun suara terbanyak Gen Z, emak-emak ini penting. Karena kan kalau nggak ada emak-emak nggak ada juga pemimpin bangsa, benar nggak? Betul sekali. Jadi minimal sekesel-keselnya sama emak. Kalau mau pergi pamit lah gitu maksudnya kan. Siapa yang nggak pamit? Hah? Siapa yang Ada nggak teman saya itu kalau pergi nggak pamit. Kaget emaknya. Emak kandung. Hah? Adalah emak. Oke, cukup Mas Ate. Kayaknya kalau ke Mas Ate itu agak-agak nyerempet ya, agak bahaya. Baik, gimana kalau Mas Anton tadi juga sudah sempat mendengarkan ya, tapi Mas Anton sebelum mendengar bagaimana pendapat Mas Anton, kita akan melihat terlebih dahulu ini dia ada kedatangan dari para paslon. Silahkan kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Paslon nomor 3 ini dia.